Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Sehat Baik, semua? baik Pak. Oke baik, kalau begitu sebelum memasuki pembelajaran seperti biasanya mari kita bersama-sama membaca doa yang akan dipimpin oleh Margaret. Margaret silakan pimpin doanya. Saya Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sidina ilman warzuqna fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan pengetahuan yang baik. Amin. Oke baik, selanjutnya saya akan mengabsen anak-anakku sekalian. Jadi tolong dengarkan baik-baik namanya. Yang pertama Topas, Ada Pak. Muhammad Acok, Ada Pak. Muhammad Sangkala, Ada Pak. Matius, Ada Pak. Paulus, Ada Pak. Margaret, Hadir. Tala, Hadir. Betty, Hadir. Yakobus. Ada Pak. Oke, baik. Jadi anak-anakku sekalian, minggu lalu kita telah belajar mengenai sholat fardu. Sekarang kita lanjut pembahasan kita di mengenai sholat sunnah, muakkad dan ghairu muakkad. Oke, baik. Ya Pak. Adapun dari tujuan pembelajaran kita hari ini adalah bagaimana murid-muridku sekalian bisa memahami apa pengertian daripada sholat sunnah, muakkad dan ghairu muakkad, dan apa saja sholat sunnah yang termasuk di dalam sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Oke, baik. Ya Pak. Oke. Di sini ada yang biasa melaksanakan sholat sunnah? Tidak Pak. Tidak ada? Ya Pak. Oke, baik. Sholat sunnah ialah sholat yang dianjurkan tetapi tidak diwajibkan. Nah, di sini sholat sunnah berbeda dengan sholat fardu. Kalau sholat fardu ialah sholat yang pelaksanaannya sangat diwajibkan. Oke? Ya Paham? Pak. Ya Pak. Nah, sekarang yang dimaksud sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Sunnah muakkad ialah sholat sunnah yang sangat dianjurkan. Ngerti? Ya Pak. Sholat sunnah yang sangat dianjurkan karena Nabi Muhammad SAW sering melakukannya dan dalam pelaksanaannya dia sering melakukannya secara teratur dan rutin. Ya Pak. Oke? Ya Pak. Sedangkan sholat sunnah ghairu muakkad ialah sholat sunnah yang tidak terlalu dianjurkan karena Nabi Muhammad SAW hanya melakukannya pada waktu-waktu tertentu saja. Ya Pak. Mengerti? Ya Pak. Oke, baik. Kalau begitu kita lanjut ke pembahasan contoh-contoh sholat sunnah muakkad dan ghairu muakkad. Ya Yang Pak. pertama contoh sholat sunnah muakkad. Nah, contoh sholat sunnah muakkad yang pertama bisa kita lihat pada sholat sunnah rawatib. Ya Ada Pak. yang tahu sholat sunnah rawatib? Ya Pak. Oke, baik. Sholat sunnah rawatib ini biasanya dilaksanakan beriringan dengan sholat fardu. Nah, pelaksanaannya itu mengiringi sholat fardu. Ya Pak. Paham? Ya Pak. Jadi pada 5 waktu sholat fardu itu diiringi oleh sholat rawatib ini. Misalnya pada salat subuh. Ya Pak. Sebelum salat subuh kita melaksanakan 2 rakaat sholat rawatib. Ya Pak. Nah, dan hukum daripada 2 rakaat sebelum subuh itu ialah muakkad. Ya Pak. Artinya 2 rakaat itu hukumnya muakkad, sangat dianjurkan. Ya Karena Pak. Nabi sering melakukannya. Nah, kemudian sesudah salat subuh itu tidak ada salat rawatib. Paham? Ya Pak. Oke, kita lanjut ke zuhur. Zuhur, sebelum salat zuhur itu kita melaksanakan 2 rakaat salat rawatib sebelum zuhur. Ya Dan Pak. hukum daripada salat rawatib 2 rakaat sebelum zuhur ini itu adalah muakkad, Ya Pak. sangat dianjurkan. Ya Pak. Paham? Oke. Kemudian sesudah salat zuhur itu ada juga dilaksanakan sholat rawatib 2 rakaat. Akan tetapi hukum daripada 2 rakaat sesudah zuhur ini ialah sholat rawatib
gairu muakkad. Ya Pak. Paham? Ya Pak. Artinya 2 rakaat ini yang sesudah zuhur ini itu tidak terlalu dianjurkan. Ya Pak. Oke? Ya Pak. Selanjutnya salat asar. Asar, sebelum salat asar itu tidak ada salat rawatib. Ya Pak. Mengerti? Tetapi setelah salat asar itu kita laksanakan 4 rakaat. Sorry, saya keliru. Sebelum salat asar itu kita laksanakan 4 rakaat salat rawatib. Ya Pak. Dan hukumnya ialah gairu muakkad, artinya tidak terlalu dianjurkan. Nah kemudian sesudah salat asar itu tidak ada salat rawatib. Paham? Margaret paham? Ya Pak. Nah, dengar baik-baik nah, Paulus juga itu. Jangan main-main. Oke? Sekarang kita lanjut ke maghrib. Sebelum salat maghrib itu kita juga melakukan salat rawatib 2 rakaat. Dan hukum daripada 2 rakaat salat rawatib sebelum maghrib ini itu gairu muakkad. Tidak dianjurkan, tidak terlalu dianjurkan. Sedangkan 2 rakaat sesudah maghrib itu hukumnya muakkad. Paham? Ya Pak. Oke baik, kita lanjut ke Isya. Isya, sebelum melaksanakan sholat Isya, kita melaksanakan sholat rawatib 2 rakaat. Dan hukum daripada sholat rawatib 2 rakaat ini ialah gairu muakkad. Paham? Ya Pak. Nah sedangkan sholat rawatib 2 rakaat sesudah Isya itu hukumnya muakkad atau dianjurkan. Ya Pak. Ngerti sampai sini paham? Ya Pak. Oke. Selanjutnya sholat sunnah yang selanjutnya apa kira-kira? Gairu muakkad. Bodoh sekali nih Margaret ini. Matius, Tak juga Pak. Yakobus. Enggak Pak. Aduh. Oke, ada yang biasa sini dengar sholat tahajud? Tidak Pak. Oke, saya akan jelaskan. Sholat tahajud. Sholat tahajud ini adalah sholat yang pelaksanaannya dilakukan pada tengah malam biasanya. Biasanya dilakukan pada sepertiga malam. Dan tepatnya itu pada jam 3 subuh. Paham? Ya Pak. Jadi kalau ada biasa lihat orang tuanya di sini sholat pada jam 3 malam, pasti dia itu melakukan sholat tahajud. Oke? Ya Pak. Dan jumlah rakaat daripada sholat tahajud itu ialah 2 rakaat, minimal 2 rakaat. Oke, paham? Minimal 2 rakaat, tapi selebihnya itu boleh tanpa ada batasan. Paham? Ya Pak. Kemudian apakah sholat tahajud termasuk dalam sunnah muakkad atau gairu muakkad? Siapa yang tahu sini? Ya Pak. Oke, baik. Sholat tahajud itu termasuk dalam sholat sunnah muakkad. Ya Pak. Oke? Artinya sholat tahajud ini sangat dianjurkan untuk dilaksanakan karena Nabi sering melaksanakannya. Paham? Ya Pak. Oke, selanjutnya sholat Id. Ada yang biasa sholat Id di sini, pasti anak-anak tahu tak? Yang biasa dilakukan pada saat akhir bulan Ramadan. Ya Pak. Oke. Nah, sholat Id ini itu dilaksanakan pada akhir bulan Ramadan, penutup daripada bulan Ramadan. Biasa orang-orang menyebutnya ini sholat Apa itu Pak? sholat kemenangan lah. Dan juga pada hari raya Idul Adha. Oke, paham? Ya Pak. Nah, jumlah rakaat daripada sholat Idul Fitri ialah 2 rakaat. Maksud saya sholat Id. Itu jumlah rakaatnya 2 rakaat. Nah, hukum daripada sholat Idul Id ini ialah sunnah muakkad. Artinya sangat dianjurkan. Paham? Ya Pak. Oke. Selanjutnya salat tarawih tadi terlewat. Seharusnya salat tarawih dulu sebelum salat Id.
Salat tarwih. Salat tarwih ini biasa kita lakukan pada bulan Ramadan dan dilakukan atau dilaksanakan setelah salat Isya. Jumlah rakaat daripada salat tarwih ini ialah 2 rakaat. 8 rakaat. Dan boleh juga 20 rakaat. Dan juga ada biasanya di masjid-masjid lain itu atau di jamaah lain itu biasa melakukannya 36 rakaat. Paham? Paham, Pak. Oke. Jadi hukum daripada salat tarwih ini adalah sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan. Paham? Paham, Pak. Jadi sholat tahajud, sholat id, sholat tarwih itu semua hukumnya muakkad. Sekarang sholat witir. Nah, ada yang tahu sholat witir di sini? Tidak, Pak. Oke, sholat witir adalah sholat yang dilaksanakan atau pelaksanaannya pada saat selesai sholat malam. Atau sholat witir itu adalah sholat penutup daripada sholat malam yang lain. Contoh, sholat tahajud. Sesudah sholat tahajud, itu penutupnya sholat witir. Atau sholat tarwih. Setelah sholat tarwih, itu penutupnya sholat witir.